Sang Pewaris Tunggal. 194. Tuan Senior. 10 menit kemudian, Benyamin dan orang-orangnya sudah berada di dalam villa. Saat ini dia sedang duduk di sofa empuk nan mewah, di ruang tamu yang sangat luas itu. Sementara 10 anak buahnya tersebut berdiri di belakang tuannya dalam keadaan siap siaga. Di hadapan Benyamin, duduk Tuan Birawa dan Dion. Sedangkan Iron dan anak buahnya yang lain tidak ikut duduk. Mereka berdiri di seluruh ruangan itu untuk berjaga-jaga. Salut Monsieur Birawa. Monsieur. Salam Tuan Birawa. Tuan. Sapa Benyamin ramah. Tapi ucapannya terhenti karena dia tidak mengenali Dion. Dion Mahesa Birawa. Mon petit fils est le propriétaire du groupe Birawa. Villa et Ville. Dion Mahesa Birawa cucuku pemilik Birawa Group, villa dan kota ini. Sambung Tuan Birawa cepat dalam bahasa Perancis juga. Oh pardonnez-moi de ne pas reconnaître le souverain ici. Oh maafkan aku yang tidak mengenali penguasa di sini. Ucap Benyamin kaget. Kemudian membungkukkan sedikit badannya ke arah Dion. Dion menyambut keramahan Benyamin itu. Dengan sedikit membungkukkan badannya ke arah tamunya juga 12.460 H. Utiliser la langue locale. Afin que notre conversation puisse être comprise par tout le monde ici. Gunakan bahasa setempat agar pembicaraan kita bisa dipahami oleh semua yang ada di sini. Ucap Tuan Birawa tidak enak hati, dan merasa sedikit tidak nyaman. Kalau pembicaraan hanya diketahui oleh mereka berdua saja, tapi tidak termasuk orang-orangnya Benyamin itu. Katakan dengan jelas, apa maksud kedatangan Anda ke kota ini? Ujar Tuan Birawa tegas. Dan langsung pada intinya. Aku datang ke sini karena ingin meminta maaf atas perbuatan Tommy, menantuku yang tidak tahu diri itu. Jawab Benyamin tulus, serta fasih berbicara dalam bahasa negara ini. Ternyata benar apa yang telah kami perkirakan itu, bahwa Tommy adalah dalang di balik ini semua. Respon Dion kaget. Untuk itulah kami datang ke sini, agar Tuan Birawa dan Tuan Dion mau memaafkan kesalahan menantuku itu. Ucap Benyamin sangat berharap sekali. Itu semua tergantung dari ketulusan dan keseriusan Anda. Jawab Dion tegas. Maksud Anda? Tanya Benyamin penasaran. Jika Anda bisa menjamin bahwa di masa yang akan datang, Tommy tidak akan lagi melakukan itu, maka saat ini juga, orang-orangku akan membuka akses keamanan komputer Anda. Ucap Dion terkesan mendikte. Aku jamin, si Tommy itu tidak akan berani lagi mengganggu Anda, karena orangnya telah kukirim ke rumah sakit, untuk menebus perbuatan tidak terpujinya itu pada Anda. Jawab Benyamin yakin, dan tidak ragu-ragu lagi. Selain itu setelah kejadian ini, aku juga menjamin, bahwa Tommy tidak akan lagi mendapatkan posisi, yang bisa memerintahkan orang untuk berbuat seperti itu lagi. Aku tidak peduli, apakah dia anakku sendiri atau orang lain. Kalau salah, bagiku tetaplah salah, karena aku lebih mementingkan hubungan baik dengan orang lain, yang sama-sama saling menjaga dan menghormati. Jadi aku mohon, bisalah kiranya Anda berdua membuka kembali akses keamanan komputer kami, agar perusahaan yang kami miliki itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan tanpa was-was lagi.
ujar Benyamin panjang lebar. Dan sepertinya sangat tulus sekali. Sementara ini, antara kita juga perusahaan kita, tidak ada masalah sama sekali. Tapi setelah Tommy masuk ke perusahaan Anda, maka dia mencoba memanfaatkan perusahaan tersebut untuk membalaskan dendam dan sakit hatinya pada kami. Respon Dion dan berkata apa adanya. Kemudian mengucapkan beberapa kalimat penjelasan lagi atas kesalahan dan tindakan tidak terpujinya di negara ini dulu, menyebabkan perusahaan orang tuanya bangkrut. Tapi jika waktu itu orang tuanya tidak ikut campur dan mendengar perkataan kami, maka keadaan Tommy tidak akan menjadi seperti itu. Setelah bangkrut pun, Tommy masih tetap memusuhiku dan mencoba menghancurkan perusahaan yang kumiliki. Karena kesal atas tindakannya tersebut, akhirnya Tommy menjadi orang yang paling kami incar dan kami cari di dunia ini. Ternyata dia lari ke luar negeri dan menjadi menantu Anda di sana. Beberapa tahun setelah dia bangkit, ternyata dia memanfaatkan kekayaan perusahaan Anda untuk melawan kami kembali dengan memerintahkan seseorang untuk membunuh istriku, dan hampir saja nyawanya tidak bisa terselamatkan. Selain itu, Tommy juga memerintahkan seseorang untuk mengirim virus ke komputer kami dengan niat agar semua data-datanya hilang dan akses ke perusahaan kami tidak ada lagi. Sekali lagi itu hampir terjadi. Tapi kami sebagai pihak yang dirugikan, tentu saja tidak akan tinggal diam. Dengan segala upaya, kami berusaha untuk menetralkan serangan virus tersebut. Tapi ternyata virus itu tidak bisa dihapus atau dihilangkan sama sekali. Beruntung pada saat itu, dan di saat-saat kritis, datang sang legenda cyber, yang ternyata adalah pencipta virus itu sendiri. Melalui tangannya lah, virus tersebut berhasil dijinakkan. Bahkan dikirimkan kembali ke sistem pertahanan komputer Anda saat itu juga. Karena kami khawatir Tommy akan berbuat nekat, maka kami terpaksa memberi perintah agar sang legenda tersebut membekukan sementara akses komputer Anda, dengan harapan agar pemiliknya menyadari semua kesalahannya itu. Beruntung pada hari ini, Anda sebagai pemilik perusahaan menjadi orang yang paling kami incar dan kami cari di dunia ini. Ternyata dia lari ke luar negeri dan menjadi menantu Anda di sana. Beberapa tahun setelah dia bangkit, ternyata dia memanfaatkan kekayaan perusahaan Anda untuk melawan kami kembali dengan memerintahkan seseorang untuk membunuh istriku, dan hampir saja nyawanya tidak bisa terselamatkan. Selain itu, Tommy juga memerintahkan seseorang untuk mengirim virus ke komputer kami dengan niat agar semua data-datanya hilang dan akses ke perusahaan kami tidak ada lagi. Sekali lagi itu hampir terjadi. Tapi kami sebagai pihak yang dirugikan, tentu saja tidak akan tinggal diam. Dengan segala upaya, kami berusaha untuk menetralkan serangan virus tersebut. Tapi ternyata virus itu tidak bisa dihapus atau dihilangkan sama sekali. Beruntung pada saat itu, dan di saat-saat kritis, datang sang legenda cyber, yang ternyata adalah pencipta virus itu sendiri. Melalui tangannya lah, virus tersebut berhasil dijinakkan, bahkan dikirimkan kembali ke sistem pertahanan komputer Anda saat itu juga.
Karena kami khawatir Tommy akan berbuat nekat, maka kami terpaksa memberi perintah agar sang legenda tersebut membekukan sementara akses komputer Anda, dengan harapan agar pemiliknya menyadari semua kesalahannya itu. Beruntung pada hari ini, Anda sebagai pemilik perusahaan tersebut datang menemui kami dengan niat yang sangat tulus untuk menjalin persahabatan dengan pihak Birawa Group. Karena kedatangan kalian dengan damai dan sangat tulus sekali, maka untuk kali ini, aku memaafkan Anda, tapi bukan menantu Anda, dan bersedia untuk membuka akses komputer dan perusahaan Anda. Tapi jika lain kali kedapatan bahwa orang-orang Anda mencoba untuk meretas sistem pertahanan komputer kami kembali, maka kami tidak akan segan-segan lagi untuk menghancurkan perusahaan Anda saat itu juga. Ucap Dion panjang lebar dalam memberikan alasan kenapa dia melakukan itu. Kemudian berkata lagi sebagai penegasan, "Apakah Anda menerima persyaratan ini?" Tanya Dion tegas. "Apapun persyaratannya, akan kami patuhi. Asalkan Anda bersedia membuka akses ke sistem pertahanan komputer kami." Jawab Benyamin tanpa ragu-ragu lagi. "Baiklah kalau begitu. Silakan Anda periksa handphone Anda. Nanti kami akan kirimkan notifikasi untuk membuka sistem pertahanan komputer Anda." Ucap Dion sudah mulai bersikap lunak. "Kalau begitu, kami ucapkan terima kasih atas kebalakan Anda berdua." Respon Benyamin senang. Kemudian melanjutkan perkataannya lagi. "Sungguh kami tidak mengira bahwa orang yang dimusuhi oleh menantuku itu adalah orang baik. Tommy-nya saja yang berkelakuan tidak terpuji. Dari cerita Anda tadi, kami bisa menyimpulkan bahwa Tommy sebenarnya adalah orang yang bermasalah di negara ini. Tapi karena kami tidak tahu awal mulanya, maka kami bersedia menikahkannya dengan putriku sendiri. Itu kulakukan karena dia telah menyelamatkan Adeline anakku tersebut, ketika musuh-musuhku mencoba untuk membunuhnya 3 tahun yang lalu. Tapi saat aku tahu bahwa Tommy telah bertindak melampaui wewenangnya di perusahaanku, yang mengakibatkan perusahaanku itu terancam bangkrut, maka aku sangat marah sekali. Tanpa pikir panjang dan tidak ragu-ragu lagi, aku memerintahkan kepada mereka ini untuk menghajar Tommy tersebut, dan akhirnya lah dibawa ke rumah sakit. Jika tidak mengenang bahwa dia itu adalah suami dari anakku, juga ayah dari cucu perempuanku, maka saat itu juga, aku pastikan, tubuh Tommy akan hancur, dan nyawanya melayang saat itu juga." Ucap Benyamin geram, sambil mengepalkan kedua tinjunya erat-erat. "Menurutku biarkan saja masalah itu berlalu, dan Anda tidak perlu khawatir lagi akan keselamatan perusahaan Anda, karena kami tidak berusaha untuk memasukinya. Kami hanya sekedar membekukan atau mengunci sistem pertahanan komputer Anda saja." Ucap Tuan Birawa menimpali pembicaraan antara Dion dan Benyamin tersebut. "Jika sebelum-sebelumnya orang yang berani mengganggu perusahaan kami, maka saat itu juga aku bangkrutkan perusahaan tersebut, dan semua hartanya akan kami ambil." Sela Dion dengan ucapan yang sangat mengintimidasi. "Tapi beruntung kali ini, perusahaan Anda tidak kami bangkrutkan, karena kami tidak mau menambah musuh lagi. Dan kami ingin agar masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.
Sambung Dion lagi cukup bijaksana. Dan bagusnya, Anda saat ini datang menemui kami untuk meluruskan segala permasalahannya. Untuk itu, kami sebagai tuan rumah dari kota Golden City ini, menyambut kedatangan kalian semua di sini. Ucap Dion mulai bersikap ramah, dan tidak ada lagi kesan sombong dan angkuh. Terima kasih Tuan Birawa. Terima kasih Tuan Dion. Ternyata Anda sangat baik sekali. Aku ingin menjalin persahabatan dan kerjasama dengan Anda. Jika nanti produk-produk dari perusahaan Anda dikirimkan ke Eropa, terutama ke Perancis itu, maka aku yang akan menghandlenya. Kebetulan di negara tersebut, posisiku sebagai ketua perdagangan Prancis juga benua Eropa. Ucap Benyamin berterus terang, sehingga membuat Tuan Birawa dan Dion serta yang lainnya menjadi terkejut sekaligus senang. Wah, kalau begitu ini sangat bagus sekali. Ternyata di balik musibah, ada keuntungan yang datang. Sambut Dion dengan kata-katanya yang terkesan bercanda itu. Hahaha. Ternyata Anda pandai bercanda juga. Respon Benyamin juga senang. Saat Benyamin sedang tertawa senang itu, di handphonenya masuk sebuah notifikasi yang menyatakan bahwa akses ke sistem keamanan komputer perusahaan miliknya itu sudah terbuka. Hanya menunggu persetujuan dari pemilik perusahaan tersebut, maka seluruh akses ke perusahaannya itu akan terbuka secara sempurna. Wah, Anda benar-benar orang yang berbudi luhur. Ucap Benyamin senang. Kemudian tanpa dipaksa oleh siapapun, Benyamin menyatakan sumpahnya di hadapan Tuan Birawa dan Dion serta yang lain-lainnya itu. Mulai hari ini aku bersumpah bahwa aku akan menjadi pengikut Anda dan bersedia tunduk pada perintah Anda. Tanpa kebaikan hati Anda berdua, tidak mungkin perusahaanku akan kembali padaku lagi saat ini. Untuk itu atas nama pribadi, juga organisasi, aku bersumpah akan berada di belakang kalian, serta mendukung apapun yang kalian perintahkan pada kami. Kurasa itu sangat berlebihan Tuan Benyamin. Anda tidak perlu melakukan itu. Kami bertindak hanya untuk menyelamatkan perusahaan kami saja, dan tidak ada maksud untuk menundukkan Anda agar berada di bawah perintah kami. Itu murni keinginan kami sendiri Tuan Birawa, dan juga Tuan Dion. Tanpa Anda katakan pun, aku sudah menyadari akan sumpahku tadi. Tapi karena Anda telah berbaik hati pada kami, maka dengan kesadaran penuh, kami menyatakan tunduk kepada Anda. Jawab Benyamin tulus. Mas Tuobli Benyamin. Apakah kau sudah melupakanku Benyamin? Ucap seseorang yang baru saja datang ke ruangan tersebut dengan suara keras secara tiba-tiba itu. Maitre Prinsipal. Tuan Senior. Respon Benyamin leher. Hingga refleks dia bangkit dari tempat duduknya. Dan langsung membungkuk ke arah orang yang baru datang tersebut dengan sikap hormat. 195. Menikam dari belakang. Aku kira kau sudah lupa padaku Benyamin. Setelah sekian lama tidak bertemu. Ucap seseorang yang baru saja datang tersebut dengan santainya. Yang ternyata adalah Deon, si legenda cyber tersebut. Bagaimana aku bisa lupa dengan Tuan Senior? Tuanlah yang telah banyak membantuku. Apalagi organisasi kami itu dulu. Jawab Benyamin ramah. Tunggu sebentar. Apakah Anda kenal dengan orangku ini? Tanya Dion keheranan. Benar Tuan Dion.
Orang tuan ini adalah master yang telah menyelamatkan perusahaanku beberapa tahun yang lalu, ketika ada sebuah sindikat perdagangan gelap yang ingin mencoba mengambil alih perusahaanku melalui para hackernya tersebut. Jawab Benyamin berterus terang, kemudian menjelaskan lagi secara panjang lebar tentang Deon itu. Saat itu secara kebetulan, aku bertemu dengan tuan senior ini di kota J, yang pada akhirnya aku ketahui bahwa dia adalah seorang master cyber yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dengan bujuk rayu dan iming-iming gaji tinggi, tuan senior ini mau mengikutiku ke kota Paris dan menyelamatkan perusahaanku. Tapi sayangnya tidak lama, dan dia tidak sempat bertemu dengan Austin, yang dikabarkan sahabatnya waktu sama-sama bekerja di Birawa Group. Kenang Benyamin sangat menyesal sekali. Ketahuilah olehmu Tuan Benyamin, orang yang Anda katakan Master Cyber itu adalah si legenda hidup yang sekarang sedang berada di depan Anda. Ucap Dion santai. Apa? Jadi orang yang berjuluk legenda cyber itu adalah Anda senior? Tanya Benyamin terkejut. Mereka yang terlalu melebih-lebihkan saja Benyamin. Sebenarnya aku tidak ada apa-apanya. Jawab Deon merendah. Tidak. Tidak. Anda memang benar-benar seorang legenda. Pantas saja perusahaanku dengan begitu mudah Anda bekukan. Ternyata Anda adalah orang yang pernah menolong perusahaan tersebut. Respon Benyamin tidak enak hati. Lalu apa hubungannya antara kau dengan si Tommy brengsek itu? Tanya Deon penasaran. Dia adalah menantuku, dan orang yang diperintahnya untuk mengirimkan virus ke komputer perusahaan Birawa Group adalah Austin. Jawab Benyamin apa adanya. Ya, aku sudah tahu itu. Dan aku sudah memberikan sedikit pelajaran padanya. Sambut Deon cuek. Baguslah kalau begitu. Nanti setelah aku kembali ke Perancis, aku akan berpesan kepadanya agar tidak mengganggu perusahaan ini lagi. Ucap Benyamin dengan yakinnya. Ditambah lagi, tadi aku sudah berjanji bahwa aku akan mengikuti Tuan Birawa dan Tuan Dion, dan bersedia berada di bawah perintahnya. Sambungnya lagi mantap. Oh baguslah kalau begitu. Aku kira kau datang ke sini ingin menantang keluarga ini. Reaksi Deon asal bicara saja. Kami mana berani senior. Berhadapan dengan Anda saja kami sudah kewalahan. Apalagi berhadapan dengan seluruh kekuatan Tuan Dion ini. Jawabnya malu-malu. Baguslah kalau begitu. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Apakah kau akan kembali ke negaramu setelah akses ke komputermu sudah dibuka? Tanya Deon ingin tahu. Aku ingin tinggal beberapa hari lagi di kota ini, karena aku ingin melihat kemegahan yang ada di sini. Jawab Benyamin berkata jujur. Kalau begitu aku akan menemanimu selama di sini. Ucap Deon menawarkan diri. Oh ya. Kenapa kau bisa-bisanya mempekerjakan Austin dan Tommy itu? Tanya Deon tiba-tiba. Austin masih ada hubungan kekerabatan denganku. Tapi kerabat jauh. Dia menawarkan diri untuk bekerja padaku 8 tahun yang lalu, ketika bertemu di bandar udara Prancis tersebut. Jawab Benyamin apa adanya. Lalu kenapa kau mengizinkan Tommy mengakses sistem keamanan komputermu? Tanya Deon lagi. Sebenarnya aku sudah melarang agar dia tidak ikut campur dalam masalah itu. Tapi saat aku lengah, dia diam-diam menggunakan komputer tersebut untuk menyerang sistem keamanan perusahaan orang lain.
Dan kebetulan, orang yang coba dilawannya itu adalah sang legenda. Jawabnya berkata jujur. Dan akibatnya Anda marah. Lalu membekukan sistem keamanan perusahaanku. Untunglah Tuan Birawa dan Tuan Dion berbaik hati, sehingga perusahaanku tidak dibuat bangkrut dan keuangan di dalamnya masih tetap dibiarkan utuh. Ujarnya sangat berterima kasih. Atas dasar itulah, kami sepakat untuk mengadakan kerjasama antar dua pengusaha dunia. Sambungnya lagi, dengan ekspresi senang. Wah, aku sangat terkejut mendengarnya. Ternyata kau sudah banyak berubah, Benyamin. Kukira setelah memegang kendali mafia perdagangan dunia dan organisasi perdagangan di negaramu, semua itu telah membuatmu berubah dan bersikap sombong. Ternyata perkiraanku salah. Ujar Deon sekali lagi, asal bicara saja. Aku banyak belajar darimu, Tuan Senior. Kata-katamu dulu sangat merasuk sekali di hatiku. Jawab Benyamin jujur. Saat itu Tuan menasehatiku agar tidak mudah mempercayai siapapun selain diri kita sendiri. Tapi setelah beberapa tahun berlalu, aku jadi lupa dengan nasihatmu itu. Sambungnya lagi. Tanpa sadar, aku telah menikahkan anakku dengan serigala. Karena dialah penyebab hancurnya semua sistem informasi perusahaanku. Gara-gara itu pula, Senior menjadi marah. Dan untung hanya membekukan akses ke perusahaanku saja. Ucapnya lega. Jadi ceritanya kau telah menolong Tommy dan mengangkatnya menjadi menantu, serta memberikan posisi tinggi. Tanya Deon penasaran. Benar sekali apa yang Anda katakan, Senior. Dengan alasan Tommy telah menyelamatkan putriku dari pembunuhan, maka aku menikahkannya dengan putriku. Tapi tidak disangka setelah 2 tahun lebih berlalu, akhirnya Tommy menunjukkan belangnya sendiri. Jawab Benyamin seperti menyesali keputusannya. Lalu dia berkata lagi, aku tidak tahu bahwa Tommy mempunyai dendam kesumat dengan Tuan Dion ini. Ujarnya sedih. Mulai sekarang, kau harus ingat kata-kataku ini, Benyamin. Dan jangan sampai lupa. Musuh yang paling menyakitkan adalah orang yang pernah kita tolong. Tapi dia lupa dengan kebaikan kita. Bahkan memusuhi dan menikam kita dari belakang. Berpura-pura baik, hanya untuk memanfaatkan kita saja. 55. Camkan itu baik-baik di pikiranmu, Benyamin. Ucap Deon seperti menggurui orang yang sedang diajak bicara itu. Terima kasih Senior atas nasihatnya. Jawab Benyamin patuh. Satu lagi nasihatku. Perbaiki hubunganmu dengan anakmu itu. Jangan lagi kau bersikap kasar padanya. Ingatlah, bara yang terus-menerus ditumpuk di tempat yang sama, suatu saat nanti, akan membakar apa saja yang ada di dekatnya. Mungkin juga termasuk dirimu. Ucap Deon mencoba menasehati Benyamin tersebut. Terima kasih atas nasihat, Senior. Setelah pulang ke negaraku nanti, aku akan meminta maaf padanya. Sambut Benyamin pasrah dan patuh. Ini berita bagus. Karena kalian sudah saling mengenal. Dan ternyata Paman adalah orang yang sangat dihormati oleh Tuan Benyamin ini. Maka Birawa Group akan banyak diuntungkan oleh keberadaan Paman di sini. Ucap Dion menimpali perbicaraan mereka. Jadi untuk merayakan kerjasama ini, juga persahabatan kita, sekaligus perdamaian antar dua perusahaan besar dunia, maka aku sebagai tuan dari kota Golden City ini, mengundang Anda sekalian,
untuk makan bersama di Top Sky Restaurant saat ini juga. Ucap Dion senang. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Aku sudah lama mendengar dan membaca dari dunia maya akan kehebatan restoran itu. Aku jadi tidak sabaran ingin ke sana. Respon Benyamin senang sekali, walaupun hanya sebagai basa-basi saja. Kalau begitu mari semua kita ke sana. Ucap Dion sambil berdiri dari tempat duduknya. Kemudian mempersilakan Benyamin dan 10 anak buahnya tersebut untuk mengikutinya. Mansion mewah kawasan Bougival, Paris, Perancis. Sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Sudah 1 hari Tuan Besar pergi ke negara asal itu. Tapi kenapa belum ada juga informasi darinya? Guman Austin khawatir. Sudah 6 jam aku terus-menerus menunggu di depan komputer. Siapa tahu usaha Tuan Benyamin berhasil di negara tersebut. Dan mereka bersedia membuka akses ke komputerku lagi. Gumannya lagi. Apakah sebaiknya aku telepon dia saja ya? Tidak. 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 Aku harus tetap bersabar. Menunggu berita dari Tuan Benyamin itu. Ucapnya seperti bergumam sendiri. Dari sejak pukul 2 dini hari waktu setempat, Austin tidak bisa tidur lagi. Dia terus-menerus memelototi komputernya untuk melihat perkembangan yang terjadi. Tapi setelah ditunggu selama 6 jam, belum juga ada berita dari tuannya tersebut. Tapi dia masih tetap bersabar menunggu. Aku yang dijuluki monster cyber oleh masyarakat Eropa ini, juga master teknologi komputer. Tapi kenapa tidak mampu walau sekedar menghidupkan komputer-komputer ini? Jika orang lain tahu, alangkah malunya diriku. Dan gelar yang telah disematkan padaku itu, dianggap hanya bohong belaka. Deon, coding apa yang telah kau sematkan di komputerku ini, sehingga sedikit pun aku tidak mampu untuk membukanya? Tanya Austin penasaran, sambil tangannya mengotak-atik keyboard yang ada di depannya itu. Benar-benar seorang master sejati. Gelar legenda cyber itu, memang pantas dia sandang saat ini. Batinnya dalam hati. 8 orang Master IT, Master Cyber, hacker dan cybercrime yang sudah diakui oleh Eropa, bahkan mungkin dunia, tidak mampu melawannya, bahkan lagi dibuat tidak berkutik sedikit pun. Aku merasa malu sekali, dan merasa sangat bersalah padanya. Jika ada kesempatan, aku akan meminta maaf pada si Deon itu atas perbuatanku di masa lalu. Batin Austin dalam hati. Kemudian beranjak meninggalkan ruang operator di mansion mewah tersebut, dan pergi entah kemana. Di waktu yang sama, rumah sakit tempat Tommy sedang dirawat. Saat ini dia belum juga sadarkan diri. Dokter tidak bisa memprediksi kapan Tommy akan terbangun dari komanya tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa kemungkinan besar setelah siuman dari komanya itu, kondisi Tommy tidak akan baik seperti semula. Kemungkinan besar juga, Tommy akan mengalami kelumpuhan, dan harus duduk di kursi roda selama hidupnya. Monfils, tu regardes ton pere. Il est devenu comme à cause des actions injustes de ton grand-père envers lui. Anakku, kau lihatlah ayahmu ini. Dia jadi seperti ini karena tindakan kakekmu yang tidak adil padanya. Ucap Adeline sedih, mempengaruhi otak dan hati anak gadis kecilnya tersebut, yang saat ini dibawa serta ke rumah sakit untuk melihat ayahnya.
Dia berharap agar suatu hari nanti, anak gadisnya tersebut bisa membalaskan dendam dan sakit hatinya pada kakeknya itu. Entah kenapa sejak Adeline kecil, dia tidak merasa nyaman berada di dekat ayahnya. Karena sikap dan perlakuan ayahnya tersebut seringkali tidak sesuai sebagai ayah dan anak. Seringkali Adeline dipukul oleh ayahnya, disebabkan oleh hal kecil. Begitu juga yang terjadi pada ibunya tersebut. Jika di luaran sana Benyamin terlihat sayang dan perhatian pada keluarganya, tapi jika di dalam rumah, entah kenapa sikapnya berubah 180 derajat. Seperti sangat membenci istri dan anaknya tersebut. Pernah Adeline menanyakan masalah itu pada ayahnya, tapi jawabannya malah tamparan yang cukup kuat mendarat di pipinya. Sejak saat itulah, Adeline tidak berani lagi untuk menanyakan masalah tersebut. Bahkan sejak saat itu pula, timbul rasa tidak suka dan permusuhan di hatinya sampai saat ini. Apalagi setelah di depan matanya sendiri dia melihat ibu tersayangnya itu sedang dianiaya oleh suaminya sendiri. Entah apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga kedua orang tuanya tersebut, sehingga dia sebagai anak menjadi korban permasalahan itu. Tommy, balaskanlah dendam dan sakit hatiku pada orang tua itu. Dia telah membunuh ibuku, kata Adeline tanpa sadar mengucapkan kata-kata tidak terpuji tersebut, yang ditujukan pada ayahnya sendiri. 196. Perebutan kursi pimpinan. 2 tahun kemudian, sang dragon sudah genap berumur 4 tahun. Pertumbuhannya sangat cepat sekali. Tidak menggambarkan seperti anak yang baru berusia 4 tahun. Bicaranya pun sudah sangat lancar sekali. Terlihat benar akan kecerdasan otaknya. Hampir sepertiga pengetahuan umum khusus anak seusianya, seperti hitungan, bahasa dan lain sebagainya, sudah dikuasainya dengan baik. Dion sengaja mendatangkan seorang tenaga pengajar khusus ke vilanya, untuk membimbing dragon anaknya tersebut, agar mendapatkan pendidikan usia dini dengan diawasi langsung oleh 6 orang pengawal elit. Dion tidak mau siapapun orang luar yang didatangkan ke vilanya itu berbuat yang macam-macam. Oleh karena itu, ketika pembimbing dragon tersebut sedang mengajarnya, beberapa orang pengawal elit tingkat menengah dan tingkat tinggi selalu selap sedia menjaganya. Nun jauh di sana, bertempat di benua Eropa, tepatnya di kota Paris, Perancis. Seorang anak perempuan cantik berusia 3 tahun, sedang berlari-larian di taman mansion mewah kakeknya itu. Clara, nama gadis kecil tersebut, tidak memperdulikan peluhnya yang terus bercucuran di wajah cantiknya itu. Sinar mentari pagi musim semi memang sangat disukai oleh gadis kecil sepertinya. Sementara kedua orang tuanya sedang berbincang-bincang di sebuah gazebo cukup besar yang ada di taman itu, dan sepertinya sangat serius sekali. Itu terlihat dari raut wajah mereka yang berubah-ubah. Akibat kejadian 2 tahun lalu, kesempatanku untuk menjadi kandidat kuat ketua organisasi mafia milik ayahmu itu, juga ketua perdagangan Eropa tidak bisa kesampaian, karena kondisiku yang lumpuh seperti ini. Ucap Tommy sedih. Ayahmu lebih memilih menyerahkannya kepada anak paman jauhmu. Dan itu sudah diputuskannya dalam rapat internal organisasi beberapa hari yang lalu. Sambung Tommy lagi. Mungkin masih ada kesempatan bagimu Moncherry untuk mendapatkan posisi itu.
balas Adeline membesarkan hati suaminya tersebut. Bagaimana caranya? Reaksi Tommy terkejut. Singkirkan si Almond itu dengan cara menghabisinya. Bukankah kau masih mempunyai orang-orang setia, yang selalu siap untuk membantumu kapan saja diperlukan? Jawab Adeline cepat dan tidak disangka-sangka itu. Ini sangat beresiko dan harus dilakukan oleh ahlinya. Sebab, jika ketahuan oleh ayahmu juga orang-orangnya itu, kita bisa habis. Sanggah Tommy pesimis. Kita bekerja di belakang layar saja. Orang-orang yang akan kita gunakan itu adalah orang yang tidak mungkin dicurigai oleh Papa, juga wakil-wakilnya tersebut. Bela Adeline tetap saja ngotot dan yakin. Kau lihatlah kondisiku Maceri. Kakiku lumpuh di sebelah kanan, dan entah kapan akan sembuh. Ucap Tommy sedih. Kau tenang saja suamiku. Kau cukup duduk manis di kursi roda itu. Biarkan aku yang bekerja. Dan tunggu saja hasilnya. Ucap Adeline yakin sambil menyeringai penuh misteri. Terserah kau sajalah istriku, maafkan aku karena tidak bisa membantu. Respon Tommy lemah. Teruslah belajar berjalan tanpa bantuan tongkat atau kursi roda. Aku yakin kau akan bisa berjalan normal tidak lama lagi. Jawab Adeline mencoba membesarkan hati suaminya lagi. Clara. Aases Joey Alons ala Mason. Clara. Sudah cukup mainnya. Ayo kita masuk rumah. Ucap Adeline memanggil Clara yang sedang asyik bermain itu. Attends une minute maman. Clara vet tuzu jouer de horse. Tunggu sebentar ma. Clara masih ingin bermain-main di luar. Jawabnya dengan penolakan halus. Kau lihatlah anak gadismu itu. Gadis seusianya. Belasa lebih suka bermain boneka. Atau permainan khusus anak perempuan. Tapi ini tidak wajar. Dia lebih suka bermain pistol, belati atau benda-benda yang berbahaya lainnya. Walau itu hanya sekedar mainan belaka. Ucap Adeline heran. Mungkin suatu saat nanti dia akan mewarisi sifat kepemimpinan seperti ayahmu itu. Respon Tommy penuh harap. Sejak muda saja, ayahmu sudah berkecimpung dalam dunia mafia, gangster dan lain sebagainya. Bahkan sekarang di puncak karirnya sebagai seorang mafia, dia telah memimpin organisasi tersebut cukup lama. Yang mencengangkan lagi, para pengusaha di Prancis ini, juga negara-negara lain, mempercayakan organisasi perdagangan Eropa dipegang olehnya. Ucap Tommy. Memuji mertuanya tersebut apa adanya. Aku sangat berharap sekali pada Clara itu. Jika aku saat ini tidak bisa menjabat sebagai ketua atau sebagai seorang mafia murni, mungkin anak kita nanti yang akan mendapatkannya. Sambung Tommy lagi sambil berhayal. Semoga saja harapanmu akan terkabul sayang. Sambut Adeline mantap. Kota J Mansion mewah Tuan Birawa. Saat ini Tuan Birawa, Dion dan para anak buahnya tersebut, tapi tidak termasuk Ivory dan Dragon, sedang berada di kota J. Kedatangan Dion ke kota itu adalah untuk meresmikan pembangunan gedung 50 lantai, yang akan menjadi kantor pusat perusahaan Birawa Group cabang kota J. Selama ini, kantor perusahaan itu terpecah menjadi beberapa tempat dan wilayah, dan itu sangat tidak efisien dalam urusan administrasi perusahaan. Oleh karena itu, beberapa bulan yang lalu, Dion mencetuskan ide kepada kakeknya tersebut untuk membangun gedung berlantai 50,
sebagai tempat kantor pusat terpadu perusahaan Birawa Group cabang Kota J. Dan itu sudah dan sedang dilaksanakan oleh Dion 2 hari yang lalu. Di suatu pagi dengan cuaca yang sangat cerah, Tuan Birawa dan Dion sedang bersantai di balkon mansion mewahnya tersebut, sambil minum teh kesukaannya. Pada kesempatan itu, Tuan Birawa berkata, "Kakek berencana ingin merubah kediaman kakek di sebelah utara itu, untuk menjadi markas pengawal kita," ujarnya. "Sedangkan bangunan induk masih tetap sebagai tempat tinggal kalau sewaktu-waktu kita ke sini," ucap Tuan Birawa pada Dion. Dion setuju dengan rencana kakek itu, karena kakek sudah memutuskan untuk tinggal di kota Golden City selamanya. Jawab Dion senang. Dion pun sudah merasa tenang jika kakek ada di dekat kami, tanpa khawatir lagi akan keselamatan, kesehatan dan ketenangan kakek dalam hidup ini. Respon Dion mantap. Lagi pula Dion masih sangat membutuhkan nasihat dan masukan-masukan dari kakek tentang rencana pengembangan dan perluasan perusahaan Birawa Group tersebut. Sambungnya lagi, "Oh ya, Tuan Benyamin baru-baru ini menghubungi kakek, dan dia mengatakan bahwa di organisasi yang dipimpinnya itu sedang terjadi pergolakan atau tepatnya perebutan kursi pimpinan," ujar Tuan Birawa dengan ekspresi khawatir. Masing-masing kandidat berusaha untuk merebut simpati dari bawahannya masing-masing. Seperti anak tunggal Austin juga masuk dalam perebutan itu. Sementara Wakil 1 dan Ketua Divisi Pengawalan juga menginginkan posisi tersebut. Sekarang di organisasi yang dipimpinnya itu, masing-masing kelompok telah menyusun kekuatannya sendiri untuk mengantisipasi sewaktu-waktu datang serangan atau gebrakan dari kelompok lainnya. Jadi dia meminta saran dan pendapat kakek. "Bagaimana cara mengatasi hal tersebut?" ujar Tuan Birawa lemah. "Bukankah selama ini Benyamin sebagai seorang pemimpin yang tegas, kuat dan tidak pilih kasih? Tapi kenapa saat dia mau pensiun tersebut, malah terjadi pergolakan di organisasi yang dipimpinnya itu?" tanya Dion penasaran. "Benar apa yang kau katakan itu, Dion. Benyamin memang kuat, tetapi tanpa didukung oleh orang-orangnya, Benyamin akhirnya menjadi lemah. Masing-masing kelompok sudah menyatakan diri sanggup untuk menggantikan kedudukannya itu. Anak tunggal Austin saat ini sebagai ketua pemimpin cabang, atau boleh dikatakan sebagai komandan bodyguard mereka, tapi beda level dengan rivalnya itu. Caesar anak Austin itu merasa punya kekuatan dan punya hubungan kekerabatan dengan Benyamin. Maka dia mengajukan diri agar diangkat sebagai pimpinan organisasi tersebut. Tapi keinginannya tersebut dihalang-halangi oleh kelompok lain yang merasa lebih berhak dan pantas menjadi ketua organisasi itu. Jadi maksud kakek, kekompakan organisasi yang dipimpin oleh Benyamin itu sekarang sudah pecah? Tanya Dion ingin tahu. Bisa dikatakan begitu. Saat ini, ada 3 kelompok kuat yang menginginkan agar kandidatnya bisa memegang jabatan tersebut, dan rata-rata mereka mempunyai pendukung yang kuat. Jadi dalam teleponnya baru-baru ini mengatakan agar kita bersedia membantu untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi di dalam organisasinya itu. Kalau menurut Dion, kita tidak berhak ikut campur dalam urusan internal mereka, karena itu organisasi mereka, rumah mereka. Tak mungkin kita orang luar
bisa mengatur rumah tangga orang lain. Bantah Dion merasa tidak mungkin. Itulah yang kakek risaukan. Bahkan baru-baru ini, kakek ada mendengar desas-desus yang entah benar atau tidak. Putri semata wayangnya itu juga menginginkan agar Tommy menjadi pemimpin organisasi tersebut, walau kondisinya sekarang telah lumpuh. Jawab Tuan Birawa berterus terang. Dia sudah mulai meresek ke kesana kemari untuk mencari dukungan dari orang-orang yang masih setia kepada Tommy. Sambungnya lagi. Apakah termasuk si Austin itu? Tanya Dion penasaran. Jelas saja tidak. Sejak kejadian 2 tahun yang lalu, Austin sudah berseberangan dengan Tommy. Dan menurut kabarnya, Austin itu adalah orang yang akan menjadi target pembalasan dendam Tommy jika dia nanti memegang jabatan ketua. Jawab Tuan Birawa cepat. Oleh karena itu Austin bersikeras agar Tommy tidak sampai menjabat sebagai ketua. Sebagai gantinya, dia menyodorkan anaknya tersebut untuk menjadi ketua, menggantikan Benyamin yang saat ini sudah mulai uzur dan sakit-sakitan. Menurutku ini sangat rumit sekali. Jika kita membantu mereka, Dion yakin banyak pihak yang tidak senang, walaupun sebenarnya kita bisa. Maksudmu dengan meretas semua informasi akun organisasi mereka? Begitu maksudmu? Benar apa yang kakek katakan itu? Sangat mudah sekali bagi kita untuk melumpuhkan organisasi mereka. Tetapi tentu saja hal itu riskan sekali untuk dilakukan. Lalu bagaimana keputusanmu? Apakah apa yang ada di pikiranmu itu sama dengan yang ada di pikiran kakek? Tanya Tuan Birawa ingin tahu. Kalau di pikiran kakek itu bagaimana? Tanya Dion malah balik bertanya. Kalau kakek menginginkan agar Benyamin tetap memegang kendali organisasi tersebut. Kalau dia nanti mengundurkan diri, tentu saja posisi kita akan lemah. Karena sampai saat ini, pendukung kuat kita di sana adalah Benyamin dan organisasinya itu. Jawab Tuan Birawa apa adanya. Jika Benyamin tidak lagi memegang kendali, maka kakek yakin, kerjasama yang sudah kita gulirkan itu, mungkin akan dianulir oleh penggantinya tersebut. Apalagi jika Tommy yang menjabat sebagai ketuanya. Sambungnya lagi dengan analisa yang tepat, ternyata apa yang ada di dalam pikiran kakek, itu juga yang ada dalam pikiran Dion. Respon Dion terkejut. Lagi pula kalau menurut kakek, jika Benyamin tidak menjabat sebagai ketua lagi, mungkin banyak pihak yang selama ini bermusuhan dengannya akan dengan gampang menghabisi Benyamin tersebut. Karena mungkin saja dia sudah tidak dikawal oleh bodyguard-nya itu. Ucap Tuan Birawa lagi menyatakan analisanya. Benar juga apa yang kakek katakan itu. Ternyata analisa. Dion belum sampai sejauh itu. Ucap Dion membenarkan analisa dari kakeknya tersebut. Itulah gunanya kita mempunyai analisa yang tajam. Sehingga jika ada sesuatu terjadi di masa depan, kita sudah mempunyai penangkalnya. Respon Tuan Birawa cepat. Jadi keputusannya bagaimana? Apakah akan membantu Tuan Benyamin atau tidak? Menurut kakek untuk sementara, kita berkonsultasi dulu dengannya. Juga dengan Deon. Karena di tindakan akhir nanti, dia juga yang akan bekerja. Kalau begitu Dion akan mengikuti saran kakek saja. Jawab Dion datar. Tapi kemudian dia berkata lagi. Oh iya kek. Apakah kakek tahu?
Berapa lama lagi pemilihan dan pergantian ketua organisasi tersebut? Kalau tidak salah masih ada 12 hari lagi dari sekarang. Jawab Tuan Birawa apa adanya. Wah, ini benar-benar gawat. Mungkin untuk saat ini, yang bisa kita lakukan adalah memantau pergerakan mereka, dan memeriksa aliran dana dari mana saja yang masuk ke organisasi tersebut. Kau bisa perintahkan kepada Deon untuk meretas seluruh akun dan informasi perbankan mereka, terutama organisasi itu. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dengan masuknya dana dalam jumlah besar, itu yang harus dilaporkan kepada Tuan Benyamin. Karena siapa tahu dana tersebut digunakan untuk membiayai pergerakan kelompok-kelompok yang menginginkan menjadi ketua. Bersambung 197. Semakin memanas.